Kita berangkat dari hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia. Ini dilakukan setelah pasca debat perdana Capres dan juga debat perdana Cawapres. Kalau menurut Indikator Politik Indonesia, nanti Mas Bawono yang menjelaskan secara lebih detail, ternyata ini kemarin Anies yang dinilai unggul begitu ya. Tapi untuk Cawapresnya sendiri, Gibran Rakabuming Raka yang dinilai unggul dengan posisi tetap Prabowo Gibran dengan sekitar 45%, disusul Ganjar Mahfud dan juga Anies Imin. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan lebih detail dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mbak Eva Sundari, juru bicara Timnas Amin. Selamat pagi Mbak Eva. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Mbak Rahayu Saraswati, juru bicara TKM Prabowo Gibran. Selamat pagi Mbak Saras. Selamat pagi. Selamat pagi. Tuh kan Saras 008 lagi. Sarah tanpa S-nya. Mbak Sarah, selamat pagi. Suka ini nih, nyambung jadinya ya. Mohon maaf ya, liburan Natalnya diganggu dulu ya. Walaupun pagi amat, ampun. Suara Mbak Sarah masih serak-serak basah gitu ya. Messi Grey Mode. Oke. Selamat pagi juga Mas Imam Priyono, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi. Pagi Mbak. Oke, dan juga yang akan mengulas lebih detail mengenai hasil survei terbaru sudah ada Mas Bawono Kumoro, peneliti Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi Mas Bawono. Pagi Mbak Kamarat. Langsung mungkin boleh dibeberkan begitu hasil survei kemarin setelah debat perdana Capres dan juga Cawapres. Ya, jadi tanggal 23 sampai 24 Desember kemarin kita melakukan survei setelah 2 kali debat dilakukan oleh KPU. Jadi survei ini adalah survei telepon. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui secara lebih cepat gitu ya. Kalau survei tatap muka kita tentu perlu text time yang lebih lama untuk mendapatkan hasilnya. Nah, survei telepon ini kita lakukan 23 sampai 24 Desember untuk melihat apakah ada dampak elektoral setelah 2 kali pelaksanaan debat oleh KPU terhadap masing-masing pasangan calon. Nah, hasil survei kita menunjukkan bahwa 2 kali debat tersebut dampak elektoralnya tidak terlalu besar gitu ya, tidak signifikan. Jadi kalau kita lihat konfigurasi elektoral dari masing-masing pasangan capres ini tidak jauh berubah dari posisi di survei sebelum debat dilakukan. Gitu ya. Jadi memang debat ini mungkin hanya bisa menyasar undecided voter yang kalau menurut survei kita itu tersisa kurang dari 8%. Nah, kenapa debat ini tidak bisa kemudian menghadirkan katakanlah perubahan suara atau pergeseran dukungan pemilih secara signifikan terhadap 3 pasangan capres ini? Karena pasangan capres ini sebenarnya sudah memiliki strong voter yang sangat kuat. Oke, jadi penontonnya ini penonton yang sudah memiliki pilihan sebenarnya ya? Ya, jadi baik Pak Anies, Pak Prabowo maupun Pak Ganjar itu memiliki strong voter hampir di kisaran 75 sampai 81%. Strong voter ini artinya mereka yang mengaku hampir tidak mungkin mengubah pilihan apapun yang akan terjadi selama masa kampanye dan juga debat berlangsung. Gitu. Jadi debat ini memang hanya mungkin menyasar undecided voter yang belum menentukan pilihan. Sama sekali. Tapi kenapa hasil dari survei Indikator Politik Indonesia ini Anies dinilai unggul pasca debat Capres, kemudian Gibran Rakabuming Raka untuk Cawapres jadi dinilai unggul? Ya, jadi kita menanyakan kepada mereka yang menyaksikan debat pertama dan debat kedua ya. Bagi mereka yang menyaksikan di debat pertama, itu sebagian besar menilai secara artikulatif terutama ya, penyampaian gagasan, mengartikulasikan ide-ide di pikiran gitu ya, bagaimana kemudian tawaran-tawaran gagasan, visi misi yang disampaikan, itu memang di debat Capres Pak Anies jauh lebih unggul ketimbang 2 capres yang lain. Tapi kemudian sebaliknya di debat Cawapres, Mas Gibran dipersepsikan oleh penonton debat secara artikulatif jauh lebih baik dari 2 cawapres yang lain. Oke, hasil temuannya tadi kan berarti debat itu tidak secara signifikan berdampak pada elektabilitas begitu ya. Saya langsung ke Mbak Eva terlebih dahulu. 1, 2, 3 gantian ya. Waktunya berapa menit? Gak ada waktunya di sini. Ada timer ya. Nggak harus iklan. Moderator beda. Biar seru. Mbak Eva, kalau dengan apa yang tadi temuan Mas Bawono tidak terlalu signifikan ya berpengaruh terhadap ini, apa yang Anda ingin sampaikan, merasa perlu perbaikan, kecewa, atau mungkin sudah diprediksi oleh Timnas Amin ini? Kalau masalah naik turun itu biasa ya, sampai kepada nanti coblosan, dan semua hasil survei itu bagi kami adalah input untuk diolah. Tapi yang paling penting itu kan nanti di TPS-TPS ya, dan di TPS-TPS itu yang sekarang semua capres cawapres kan sedang genjot ya. Dan ketika dikatakan di
pertunjukan debat itu adalah seperti umpan untuk apa yang harus digarap di bawah. Dan kita terima kasih dengan semua hasil survei karena bagi kami kita bukan hanya merujuk dari indikator kan, ini ada 6 survei lainnya yang juga menyatakan dengan beda-beda, terutama untuk undecided voternya. Undecided voter yang di Litbang Kompas kan ternyata masih tinggi ya, 28,5 ya Mas ya. Dan ini merupakan kesempatan, dan kita juga melakukan survei internal ya di masing-masing kita, semuanya pasti ya, yang unpublished begitu, dan sampai saat ini Amin merasa confident untuk sampai nanti pada hari H bisa kemudian untuk mencapai target yang kita inginkan. Pak Eva, tapi kalau melihat tadi dikatakan bahwa sebenarnya untuk capresnya sendiri Amin unggul. Tapi kalau melihat hasil survei justru di cawapres Caimin berada di posisi ketiga, dalam arti Gibran, kemudian baru Mahfud MD, baru Caimin. Ya begini, evaluasinya apa? Ya bukan, menurut saya gini. Ada juga yang nge-track ya, bukan hanya indikator kan, di beberapa survei justru Caimin yang tinggi kan daripada Mas Gibran. Kalau nggak salah di 2 ya surveinya itu. Jadi ternyata orang mempersepsi itu tidak bisa pakai standarnya indikator gitu maksud saya ya. Ada beberapa yang menyatakan bahwa yang tinggi itu justru Caimin gitu. Jadi kita nggak khawatir, biarin aja, karena saya menyukai dan menikmati debat yang ada di discourse ya, public discourse-nya bagus, dan ternyata banyak juga yang merespon, oh maksudnya Gibran tuh ini, loh kok Gibran gitu ngomong, itu kita nikmati karena itu mencerdaskan sekali bagi publik sebelum memilih. Jadi ada juga yang kemudian mengolah dan tidak sama dengan yang dilakukan konsultan-konsultan dengan caranya masing-masing begitu. Jadi style beda-beda. Ini betul-betul forum yang flourishing dan mencerdaskan, dan saya pikir baguslah untuk pendidikan politik. Mbak Sarah, aduh lagi batuk, mau ditanya lagi batuk. Aduh ampun, mohon maaf, mohon izin. Baru COVID soalnya minggu lalu juga. Langsung kira-kira sedap nih kita. Ya udah, Mbak Sarah, kalau lihat dari survei kemudian performance dari pasangan nomor 02 di Capres dan juga Cawapres, apakah memang sudah as expected begitu ya, terutama ketika kita bicara soal undecided voter? Yang pertama, saya rasa kita semua sudah paham kemampuan dan kapabilitas dari para capres. Karena mereka sudah lebih sering, rekam jejaknya pun juga banyak untuk bicara di publik dan juga debat. Nah, yang ditunggu-tunggu justru adalah debat cawapres. Dan banyak terutama dari teman-teman saya, dari kolega yang memang menyatakan mereka tuh menunggu untuk melihat kinerja dari para cawapres yang belum terlihat debat dalam skala nasional. Kalau Mas Gibran kan pernah debat untuk Pilwakot ya kan, dan hasilnya nggak jauh lah dari apa yang kita prediksi. Dan memang ini kita sering sebenarnya di WhatsApp grup ya, lintas perempuan-perempuan, lintas partai, lintas koalisi, diskusi yang dimana saya sebagai generasi muda menyampaikan bahwa debat ini sering kita berikan masukan ya, bahwa formatnya tuh harus diubah sedikit. Karena kalau misalkan memang masih dengan gaya debat yang dibatasi 3 menit, 4 menit waktunya, itu nggak terlalu menarik untuk Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena nggak begitu masuk ke dalam gagasannya, karena istilahnya hanya scratching the surface gitu. Permukaan aja gitu. Iya, dan istilahnya belum tentu itu membuka apa sih yang memang menjadi gagasan mereka dan mendalami. Memang harusnya seperti apa usulan dari? Jadi ini bukan usulan dari tim ya, tapi memang kita menyampaikan, saya sebagai anak muda menyampaikan, coba kalau misalkan town hall meeting yang dimana mereka secara pribadi atau per paslon tanpa mereka harus mempertanyakan satu sama lain, tapi betul-betul dipertanyakannya itu oleh para pakar misalnya, dan perwakilan dari mahasiswa-mahasiswa. Itu cuma ide aja. Tapi dalam hal ini ya kembali lagi kepada debat yang ada ya, saya rasa memang tetap itu yang ditunggu-tunggu dan hasilnya tidak jauh, dan kita cukup puas apalagi dengan performa dari Mas Gibran kemarin yang cukup memikat ya, sangat gemilang, bisa menunjukkan bahwa even though dia man of few words gitu ya, sangat jarang untuk bicara terlalu mendalam, tapi dalam debat dia menunjukkan kapabilitas dan kapasitas dia sebagai perwakilan anak muda di situ. Walaupun sebenarnya debat kemarin juga tidak berpengaruh signifikan terhadap elektoral, Mbak.
Tapi tetap aja bagaimanapun juga di lintas survei yang kita lihat itu ada kenaikan walaupun nggak yang signifikan bagaimana, tapi ada kenaikan dan saya rasa itu juga harus kita yakini walaupun itu bukan hasil dari debat ya. Artinya semua tim tuh masih bergerak luar biasa di lapangan. Itu yang menjadi penekanan kita sekarang, yang dimana kita nggak mungkin bisa selesai dengan hasil yang memuaskan kalau hanya bersandar kepada debat. Kita pasti sangat berterima kasih kepada semua kader lintas koalisi maupun lintas partai di dalam koalisi, semua simpatisan, terutama masyarakat yang terus mendoakan dan juga relawan yang bekerja luar biasa hebat. Oke, cerah ya kalau dari Mbak Sarah sudah. Mas Imam gimana Mas Imam? Dari debat 1-2 kalau responden menyebut ada nama Anies Baswedan, menyebut ada Gibran Rakabuming Raka. Belum ada nih paslon nomor 3 nih di sini ini. Ada terus kok. Ada terus dan alhamdulillah kalau kita melihat survei dari teman-teman juga harus disyukuri Mas Ganjar dan Prof Mahfud bouncing, kita sudah mulai rebound. Ini sesuai dengan game plan yang memang kita persiapkan sejak lama. Jadi kita mensyukuri ini semua berjalan sesuai dengan semestinya. Yang kita lakukan sekarang yang penting sabar tapi progresif, begitu ya. Kita terus berada di darat bersama rakyat. Mas Ganjar rasanya satu-satunya kandidat yang mau tidur bersama rakyat. Untuk apa? Untuk memahami bagaimana rasa dari rakyat. Dan kami meyakini di atas rasa itu masih ada hati nurani. Jadi itu yang kita tunggu. Terlepas Hanura itu bareng kita ya, tapi itu yang kita tunggu. Kami hargai apa hasil survei dari teman-teman indikator dan terus kami pelajari dan kita terus menjalankan kerja-kerja baik di udara maupun di darat bertemu dengan masyarakat secara langsung. Kalau soal debat, kami mensyukuri Mas Ganjar, Prof Mahfud sesuai ekspektasi bahwa bahkan sebagian melampaui ekspektasi. Misalnya di debat Capres kita sama-sama tahu Mas Ganjar energik, kemudian memaparkan saya rasa cukup banyak program, begitu juga Prof Mahfud sampai closingnya menyebut hampir semua program itu disebut dan diceritakan kepada publik bahwa program ini jelas angkanya berapa dan gimana cara nyari duitnya. Jadi sebenarnya kita ingin memantaskan para kandidat kita untuk menunjukkan kepada publik ini bukan soal gimmick, tapi ini adalah soal-soal substantif yang mungkin nggak bisa langsung dicerna oleh publik karena publik tentu butuh waktu untuk memahami, tetapi kami terus memberikan sosialisasi, paparan informasi sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Mas terus. Imam, tadinya berpikir nggak bahwa debat ini sebenarnya bisa jadi salah satu cara untuk Ganjar Mahfud menaikkan angka elektabilitasnya begitu. Tadi kan kalau dari sisi Prabowo Gibran kan sebenarnya debat ini menjadi salah satu aja cara begitu ya. Cuma kalau dari Ganjar Mahfud targetnya tercapai nggak nih untuk debat kemarin 2? Mungkin bisa naik sampai 30 kah atau bagaimana? Di forum ini juga saya bilang di kontestasi kali ini 1% aja sangat berarti. Jadi memang yang kami lakukan itu kami tidak pernah meremehkan satupun forum, apapun jenis forumnya. Forum besar atau forum kecil di desa-desa itu kami bersungguh-sungguh begitu ya. Prof Mahfud sampai kemarin juga sempat kelelahan begitu ya karena muter terus tidur mungkin 2-3 jam terbang lagi ke titik lain begitu ya. Jadi memang kami punya ekspektasi dan ekspektasi itu sudah terjawab di hasil survei indikator kita bouncing. Gitu ya, kita mulai rebound, teman-teman yang ada di bawah, teman-teman relawan, partai politik semakin solid. Ini sesuai dengan game plan kita, kita di basis-basis kita sekarang semakin optimis melihat kondisi yang sesuai dengan ekspektasi. Kan kita udah di nomor urut 2. Yang paling penting adalah mensyukuri, kemudian kita kerja keras lagi. Oke. Saya ke Mas Bawon lagi, Mas. Kalau tadi itu kan secara garis besar begitu ya, tapi ketika bertanya pada responden Mbak Ivon kan ini ya, apakah para responden ini juga sebelumnya punya ID partinya gitu? Artinya Anda ketika men-track atau bertanya pada si responden ini memang sebelumnya mereka itu sudah punya ID party tertentu atau memang pilihan tertentu gitu? Iya, kalau kita lakukan survei ya melalui survei telepon, tentu hal yang kita tanyakan itu tidak bisa terlalu banyak seperti survei tatap muka gitu ya. Jadi karena waktu yang terbatas, telepon gitu ya. Menghindari orang terlalu jemu untuk dihubungi terlalu lama, jadi kita menanyakan hal-hal yang penting gitu ya, seperti soal pilihan capres, kemudian bagaimana
respon mereka, tanggapan mereka terhadap debat dan sebagainya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa meskipun debat tidak terlalu berpengaruh secara elektoral, tapi dia tetaplah penting gitu ya. Kalau dibandingkan dengan dengan medium-medium kampanye lain, debat satu-satunya medium yang saya pikir itu yang strategis, karena di saat yang bersamaan bisa ditonton dari seluruh di Indonesia. Ya. Kalau pasangan calon misalnya turun ke lapangan ke suatu daerah, tentu kan di daerah itu saja yang menyaksikan gitu ya. Tapi ketika debat disiarkan di televisi dengan jangkauan secara nasional, tentu kan bisa dilihat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan sebenarnya debat ini kan tadi seperti saya sampaikan di awal menyasar undecided voter yang masih ragu, yang belum menentukan pilihan. Angkanya berapa sih, Mas? Meskipun jumlahnya di bawah 10%, tapi kalau di survei kita sekitar 6-8%, tapi kan angka ini sebenarnya penting baik bagi pasangan 02, 01 maupun 03 gitu ya. Bagi pasangan nomor 2 misalnya, apabila bisa menarik sebagian besar undecided voter ini, maka target satu putaran tercapai. Ya. Tapi bagi pasangan nomor 1 dan nomor 3, apabila sebagian besar undecided voter ini ditarik oleh mereka, maka akan menjadi second round pilpres ini. Ya. Jadi artinya debat itu menjadi penting dan bisa menjadi faktor determinan untuk menentukan di ujungnya nanti apakah pilpres kita ini satu putaran atau 2 putaran. Dari tadi debat tadi ya, satu lagi nih Mas Bawono, soal isu, apakah Anda mengcapture juga setiap capres itu atau cawapres itu mereka terkesan pada isu apa? Dan kedua, soal format debat, tadi Mas Ara sudah menyampaikan, apakah undecided voter juga punya concern soal format debat ini? Tapi tahan dulu ya Mas ya, kita udah harus jeda iklan ini. Kita kembali lagi saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kita lanjut lagi Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ke Mas Bawono. Ya, soal isu ya, satu isu apakah responden juga mengcapture siapa yang terkuat di isu apa, kemudian apakah ada concern juga soal format debatnya, Mas? Iya, kalau kita lihat kan sebenarnya debat itu ketika debat 1, debat 2, dan 3 debat nanti itu kan sudah ditentukan isunya ya. Jadi secara otomatis responden itu sebenarnya sudah menilai berdasarkan isu apakah penampilan capres dan cawapres itu sesuai dengan isu yang diangkat di debat tersebut gitu ya. Kalau kita lihat di survei ini sebenarnya responden lebih melihat kepada gaya berkomunikasi, artikulasi, menyampaikan gagasan, ide, visi, misi yang ada di kepala capres maupun cawapres untuk kemudian menjadi lebih mudah dipahami gitu ya. Gimik tidak ya tentu ada joke, gimmick juga dianggap penting gitu ya. Karena kan untuk mendekati, mempersuasi pemilih itu kan bisa didekati dengan cara central route maupun peripheral route gitu ya. Jadi gimmick, gagasan itu kan juga perpaduan dari itu semua aja. Itu kita lihat dari misalnya yang debat pertama mayoritas responden menilai Pak Anies jauh lebih perform gitu ya. Itu kan karena artikulasi beliau memang harus diakui di debat pertama itu relatif baik dibanding 2 capres lain. Kemudian di debat cawapres yang 22 Desember kemarin, Mas Gibran yang dinilai lebih perform gitu karena secara artikulasi lebih baik ketimbang Caimin maupun Prof Mahfud gitu ya. Lainnya. Jadi menurut kita dari hasil survei ini memang gaya komunikasi dan artikulasi itulah yang menjadi poin penilaian dari responden. Apakah memberikan respon yang positif maupun negatif terhadap penampilan capres maupun cawapres. Oke, soal format debat ada concern nggak? Ya, kalau format debat kita belum menyampaikan data soal itu ya, artinya belum mengetahui responden bagaimana tanggapannya terhadap format debat KPU seperti ini ya. Tapi kalau kita bisa lihat dari penilaian responden terhadap gaya komunikasi dan artikulasi, secara tidak langsung sebenarnya mereka mengharapkan atau pemilih kita mengharapkan adanya format debat yang lebih terbuka gitu ya. Dengan sehingga kemudian capres dan cawapres lebih leluasa dalam mengartikulasikan gagasan mereka, tidak terbatas oleh waktu yang singkat, waktu yang ketat gitu. Pak Wono, selain juga artikulasi dan juga penyampaian dari masing-masing capres cawapres ini, apakah isi perdebatannya juga menjadi fokus untuk ditanyakan kepada koresponden ini? Ya, interaksi ya, terutama interaksi antar capres dan cawapres. Atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ini juga tersorot nggak di situ? Ya, jadi lebih kepada memang lebih survei kita kemarin itu karena survei telepon yang terbatas dengan tidak bisa menggali lebih dalam apakah bagaimana penilaian responden terhadap
jawaban, tapi memang lebih secara garis besar, secara umum kita lihat memang yang menjadi perhatian dari responden atau pemilih kita adalah memang artikulasi gagasan, komunikasi, dan juga mungkin interaksi antara capres, antar cawapres juga gitu ya. Kan ada sesi interaksi yang saling menanggapi seperti itu. Oke. Mbak Eva, kalau melihat tadi dikatakan bahwa sebenarnya selain juga artikulasi dan juga penyampaian dari masing-masing capres-cawapres, tapi ada undecided voter yang sebenarnya juga harus dipertimbangkan oleh tim 01 untuk nantinya masuk ke dalam putaran kedua. Aku pengen ngomong tentang substansi ya. Ternyata kan ada beberapa pengamat yang kemudian kalau saya mau merujuk Kompas misalkan ya, itu kan mengambil dua isu yang dilontarkan oleh Caimin, misalkan soal selepet sama SBY itu. Kemudian Mas Gibran-nya di highlight soal hilirisasi. Kemudian kalau Pak Mahfud kan korupsi ya yang gitu. Dan itu menjadi diskusi berlanjut di masyarakat gitu ya, bahwa ternyata problem misalkan kita yang diangkat adalah 40 kota ya yang sekarang menjadi 40 hot Jakarta. Hot topic yang kemudian di follow up di berbagai forum ya. Dan ini menjadi kesempatan untuk pendidikan juga ya kepada masyarakat, karena kemudian semua paslon mempertegas, menjelaskan, bahkan beradu seperti paslon nomor 2 akhirnya kalau di tempat kita 40 kota itu seperti ini, kalau di kita seperti ini, seperti itu. Jadi menurut saya isu itu juga mengembang dari debat yang pertama dan menjadi wacana yang bagus untuk didiskusikan. Nah, untuk undecided voter kita paham bahwa terutama untuk struktur sosial kita itu kan akses to digital itu ternyata dipahami oleh akses to digitalnya itu tidak semuanya merata. Seperti misalkan strategi yang saya pakai itu ketika kita door to door, satu rumah itu hanya satu HP, walaupun pemilihnya itu bisa 5 atau 6. Jadi artinya siapa yang tidak literate to akses untuk digital ya akhirnya nggak keangkut kan, nggak keangkut oleh sampling. Jadi upaya kita untuk outreach ke mereka, ke grassroots itu menjadi tantangan semua paslon, karena yang punya HP itu ternyata tidak semua penduduk, artinya nggak juga ketangkep sampling tadi, jadi menjadi tantangannya di situ. Oke, soal itu Mbak Sarah, soal amplifikasi isu dari debat dan pasca debat gitu, apakah itu juga bisa membuat si undecided voter ini memilih 02 gitu, terutama dengan beberapa isu yang setelah debat ya, SGI, kemudian hilirisasi digital, terakhir soal tadi selepet dan lain sebagainya. Ya, saya rasa dari segi pengamplifikasian itu penting kalau ada yang bisa diamplifikasi. Makanya debat itu dari satu sisi pasti penting untuk memberikan kita umpan dari segi pemikiran para paslon gitu kan. Jadi kita sebagai jubir tidak mungkin menyampaikan apa yang tidak disampaikan ya. Jadi itu dari segi itu penting. Dan kalau misalkan dari kami tentu kami sangat menekankan apa program-program yang ada di Prabowo Gibran ini membutuhkan untuk kita melihat kekuatan ekonomi Indonesia, dan kita pasti fokusnya kepada ekonomi kerakyatan, dan salah satunya pasti bicara tentang pasal 33 Undang-Undang Dasar, bicara tentang sumber daya alam kita, dan itu disambungkan ke hilirisasi yang menciptakan lapangan pekerjaan yang terus juga menciptakan pendapatan untuk negara. Saya mau fokus sedikit kalau boleh juga tentang undecided voters tadi, karena bicara tentang debat pasti bicara undecided voters. Dan saya setuju tadi yang disampaikan oleh Mbak Eva, bagaimana yang tadi saya sampaikan juga di sebelumnya, itu menjadi tugas besar untuk kader, relawan, semua pendukung bisa menyampaikan kepada para undecided voters yang tidak terlihat terlalu, apakah itu lewat survei atau lewat kasat mata, yang itu banyak sekali jumlahnya di lapangan gitu ya, di desa, yang di kampung, di masyarakat, yang dimana mereka bahkan, mohon maaf, banyak dari mereka tidak menonton debat. Ya, karena memang biasanya yang nonton debat itu antara middle up yang memang mereka suka menonton diskursus intelektual, atau memang sudah ada pilihan politik, memang sudah ada pilihan, jadi mereka di situ hanya sebagai cheerleader istilahnya gitu kan. Pokoknya kalau ada yang ngomong apa, oh bu gitu. Kalau capek sebelah salah, oh gitu. Ya benar. Jadi
Ini menjadi catatan untuk kita semua bahwa kita memang masih harus turun ke bawah, dan kita lihat dari survei-survei yang lain yang dimana memang undecided voters atau swing voters itu masih relatif tinggi. Walaupun pada saat sekarang apalagi udah akhir Desember sepertinya udah mulai masuk ke apa istilahnya tahap-tahap di mana udah ada pilihan gitu ya. Tinggal bagaimana makanya angkanya kita tidak begitu besar, memastikan. 6%-an ya tadi ya. Tapi kita juga ingat, tadi juga kita 6% dari 245 juta. Iya, itu masih besar ya. Dan jangan lupa bahwa di tahun 2019, tahun-tahun yang sebelumnya, yang golput itu masih lumayan tinggi loh. Jadi ini masih, kita jangan lepas dari bahwa waktu kemarin partisipasi kalau nggak salah 80% gitu ya. Itu kan berarti ada 20% yang nggak milih. Betul. Nah ini menjadi catatan untuk semua paslon, apalagi karena let's just be honest, Gen Z milenial banyak kita pemilih 56%, sedangkan biasanya tingkat golputnya tinggi di situ. Paling tinggi di Gen Nah, ini Z kita harus memastikan bahwa anak-anak muda ya, teman-teman saya semua, tolong kita menyadari bahwa itu bukan hanya hak tapi tanggung jawab kita untuk memastikan kalau kita mau komplain ke depannya, ya harus dipastikan lo hadir dulu di TPS, ambil pilihan dulu, baru habis itu lo mau jadi netizen yang mengkritik dan segala macam silahkan. Tapi pastikan bahwa di saat suara jangan mengkritik tapi nggak milih gitu ya. Nah, karena pada saat suara itu sebenarnya dihitung, ya kita harus pastikan kita hadir untuk itu terhitung. Jangan sampai saya ya udahlah toh nggak ngaruh gitu. Nah itu yang sangat kita harapkan, yang jangan sampai undecided dan swing voters ini malah akhirnya milih nggak memilih untuk tidak memilih. Oke. Mas Imam, menarik juga tadi kita obrolan ini ya. Setiap paslon pasti bekerja keras ke lapangan ya, memastikan dan lain sebagainya. Mungkin ketika kampanye yang datang banyak nih gitu, wah mengeluk-elukan setiap capres-cawapres. Tapi gimana Anda memastikan bahwa mereka yang datang itu memilih Anda di hari H? Saya punya jawaban tuh. Kita mengukur juga sentimen publik terhadap pasca debat ya, baik capres maupun cawapres. Tapi yang paling dekat adalah cawapres. Prof Mahfud itu bisa dicek sentimen positif tertinggi yang diraih oleh semua kandidat, 73%. Jadi selebihnya dilihat dari mana tuh? Sentimen negatif yang ada di publik. Banyak juga yang ada di publik, yang ada di media. Sentimen positifnya tertinggi. Jadi itu menjawab apa yang hadir di lapangan, itu insya Allah tulus. Emang benar-benar yang hadir itu benar-benar positif ke kami. Itu satu hal. Terus sebenarnya saya mau ngomong begini, yang tersirat atau bahkan yang tersurat dari survei indikator adalah dalam tanda petik memastikan ini tidak akan berlangsung satu putaran. Itu sebenarnya penting untuk diketahui kita semua. Kalau yang kemarin-kemarin masih optimis ini akan satu putaran, rasanya tidak dan hampir pasti tidak. Nanti bisa dicek. Karena pendukungnya paling kenceng loh. Kemarin pas di debat paling kenceng mereka teriak satu putaran loh. Enggak, ini kan ini menarik. Ini dijawab. Ini penting. Karena para pendukungnya paling kenceng teriak satu putaran kemarin. Gantian. Kan ini kan sering diungkapkan Mas Gibran ya, dan ini terkonfirmasi dari indikator bahwa ini tidak akan terjadi satu putaran. Jadi saya pengen bilang itu yang pertama sentimen positif pagi kita. Pagi ini Mas Burhan tweet menegaskan 2 putaran. Nah, 2 putaran. Ya itu yang. Tapi gimana caranya Ganjar Mahfud ini mengambil undecided voter yang sekitar 6% nantinya, sehingga Anda dan 01 yang di nomor 2 dan 3 ini punya kesempatan untuk nanti ke 2 putaran? Yang paling mendasar dan tiap hari kita lihat di layar TV One salah satunya adalah Mas Ganjar tidak pernah berhenti belusukan. Karena Mas Ganjar secara ideologis benar-benar ingin dekat dengan masyarakat, ingin bersalaman dengan jutaan masyarakat, ingin menghirup aroma pedesaan, dan ini terus berlangsung. Walaupun itu juga dilakukan pasti oleh paslon-paslon lainnya. Enggak semua. Tapi boleh dihitung, boleh dilihat yang paling banyak ini Mas Ganjar saya rasa. Sampai insya Allah mudah-mudahan beliau dikasih kesehatan, Mas Ganjar dan Prof Mahfud akan terus berada di desa-desa, di publik-publik, di kampung-kampung sampai detik terakhir masa kampanye berakhir. Jadi nggak akan satu putaran, Mas Bawono? Ya, kalau kita lihat data survei per hari ini, kan belum ada satupun pasangan calon yang bisa mencapai 50% plus 1 ya, sebagaimana regulasi undang-undang. Tapi sebenarnya satu putaran ataupun 2 putaran itu sangat mungkin terjadi gitu ya. Kita lihat kecenderungannya bagaimana. Dan kuncinya tadi ada di undecided voter ini. Ini kan undecided voter ini kan tidak besar lagi kalau menurut survei kita ya, 8% gitu ya. Kemudian dengan masa kampanye sekarang, di mana pasangan calon juga pasti bekerja bersama
tidak mungkin pasangan calon nomor 1 saja yang bekerja, atau pasangan calon nomor 2 saja, atau pasangan calon nomor 3 saja yang bekerja. Tiga-tiga ini kan bekerja, merebut hati rakyat. Jadi rasa-rasanya undecided voter ini tidak akan mengalir ke satu pasangan calon saja. Dia bisa akan terbagi secara proporsional misalnya, kedua pasangan calon, atau bahkan ketiga pasangan calon. Jadi kuncinya adalah menarik sebanyak mungkin undecided voter tersisa ini. Kalau misalnya pasangan calon nomor 2 yang mampu menarik lebih banyak, tentu akan satu putaran. Oke, berarti. Tapi kalau kemudian pasangan calon nomor 1 atau calon nomor 3 yang bisa menarik sebagian besar undecided voter ini, maka 2 putaran. Berarti keyakinan satu putarannya pasangan 02 ini diuji ya. Nanti kita bahas sesaat lagi ya. Kita sudah dulu yang kembali saat lagi. Dapat 2 tuh. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kembali ke Mbak Sarah. Mbak Sarah, kalau melihat ini tadi hasil survei terbaru nampaknya susah nih kalau satu putaran angkanya Prabowo yang paling atas sih. Cuma nampaknya untuk satu putaran agak sulit. Keyakinannya diuji nih Mbak Sarah. Keyakinannya diuji nih Mbak Sarah nih. Ya tentunya kita semua saya yakin ya, kalau berdasarkan yel-yel yang kemarin ya, semua paslon itu pasti ada yel-yelnya mengharapkan satu putaran. Dan sebagai salah satu dari tim ya, dan juga caleg dan jubir, berharap satu putaran sih jujur, karena capek Bo, ya mohon maaf ya, istilahnya kayak ini kita maraton yang seperti sprint kali ini. Beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang ada waktu sampai bulan April gitu ya. Ini kan sampai Februari saja. Jadi jauh lebih pendek sehingga intensitasnya itu lebih tinggi. Dan kita kembali lagi, walaupun mungkin berdasarkan survei itu belum mencapai 50+1, tetapi kita sangat optimis. Kembali lagi karena apa? Karena kalau misalkan dari segi matematika logika aja, dari koalisi yang ada, yang dimana untuk partai yang parlemen belum termasuk yang non parlemen, mengerahkan semua kekuatannya, bekerja langsung ke rakyat seperti saat ini, dan itu kita lihat trennya pun juga naik sangat cepat kemarin bahkan sebelum debat. Kita kan saat ini di DPR itu 46%. Ya. Jadi kalau kita semua aja bergerak plus ditambah kekuatan relawan dan juga mudah-mudahan bisa memenangkan suara dari pemilih Jokowi Maruf waktu 2019, itu nggak jauh dari tinggal menambah 5% dari kekuatan yang ada di DPR. Jadi secara matematika dan logikanya bisa. Dan itu kenapa kita masih sangat optimis bahwa nanti di tanggal 14 Februari kita bisa melihat dan memenangkan satu putaran. Tapi itu namanya juga harapan, ya kan, harus disertai dengan usaha dan tentunya kita terus memohon dukungan doa dan juga dukungan pilihan tentunya dari semua masyarakat, tapi terutama juga terima kasih kepada relawan dan kader-kader. Kalau Mbak Sarah berharap satu putaran, kalau Mbak Eva pasti berharapnya 2 putaran begitu ya. Dan apa mungkin strategi yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan elektabilitasnya, Mbak? Ya, kita masih punya 3 kesempatan debat ya Mbak ya. Itu dan dari tren yang kita ngomongin, ya survei kan selalu tren ya. Itu kita juga optimis akan ada peningkatan. Nah, kalau perkara 1 putaran atau 2 putaran, sudah banyak pengamat dan konsultan ngomong nggak mungkin nggak. Dan ini saya gembira, artinya nggak ada underdog kan. Semua kuat gitu loh. Dan ini akhirnya berimbang memang di antara kita bertiga itu. Menggunakan strategi kecerdasan, dan mungkin untuk Mas Anies sendiri kan tidak dialami oleh yang lain ya. Ada yang nggak boleh mendarat di Poliwali Mandar kemarin oleh penguasa lokal, kemudian di Jawa Tengah kemarin teman-teman mahasiswa pengen masuk juga tidak ditahan. Jadi saya berharap sih dalam sampai tanggal 14 nanti tidak ada hambatan-hambatan struktural ya untuk semua calon. Supaya ada fair and free electionnya itu dapat gitu loh. Tapi kalau satu calon kemudian dikuyok-kuyok atau dihambat begitu kan nggak fair jadinya. Jadi karena tampaknya kapasitas ketiganya berimbang. Hambatannya dari mana sih Mbak datangnya Mbak? Ya selalu dari otoritas tempat ya. Kayak di Poliwali Mandar 2 hari yang lalu itu ternyata tidak mendapat izin. Bahkan pertanyaannya sedih loh ya. Itu ada Mas Anies enggak di pesawat? Kalau ada Mas Anies tidak boleh turun kayak gitu.
Kemudian segitunya ya? Iya, sampai segitunya. Kemudian di Jawa Tengah kemarin sampai gedor-gedor kan mahasiswa dan wartawan-wartawan lokal karena ingin masuk ke desak itu nggak dibolehin sama polisi gitu. Jadi hal itu yang menurut kita mengganggu kualitas pelaksanaan demokrasi kita. Jadi kita siap 1-2 putaran dan harapannya kita juga sama 1 tapi kita yang semua tapi kita yang menang. Berharap. Kalau sebelum gimana soal 1 putaran 2 putaran, apakah yang tadi 1 putaran dari? Iya kan kami kan sudah dengar ya kalau teman-teman 02 kan yakin 1 putaran ya karena tadi ya secara matematis yang Basara sampaikan itu masuk akal gitu ya. Tetapi secara faktual itu menjadi semakin jauh rasanya karena seperti yang Mas Bawono sampaikan, semua tim lagi bekerja, undecided bisa jadi tersebar karena semua bekerja keras kan seperti itu. Dan saya setuju dengan Mbak Eva, mudah-mudahan kompetisi ini bisa kita jaga fair play-nya hingga akhir karena apapun hasilnya kan harusnya kita bisa bersuka cita. Gitu ya. Ini kan bukan soal menang kalah gitu ya. Ini soal Ganjar. Oh bukan ya. Ini bukan soal Ganjar gitu ya. Nah, jadi harapannya karena begini kan namanya juga jubir. Namanya karena itu apa ya? Buat saya itu sangat esensial. Jangan sampai nanti publik terus mengait-ngaitkan sebuah permainan sepak bola itu nggak seru kalau dari awal aja kita sebelum bertanding kita tahu nih bakal nggak fair play gitu. Nah kalau makin kesini itu justifikasinya semakin tebal, ini kan menggerogoti legitimasi dari pemilu. Jadi saya mendukung seperti yang disampaikan Mbak Eva tadi, ini harus fair play gitu. Karena kan ada juga ya, kita juga terima ya banyak hal-hal seperti itu ya, soal baliho, soal belakangan misalnya ada informasi masih kita dalami Mas Ganjar mau ikut maraton di mana itu dihalang-halangi, panitianya yang mau masih dirasakan juga? Iya, panitianya yang tadinya katanya mau mengajak tiba-tiba dihalang-halangi dan seterusnya. Nah, yang gini-gini kan kita tidak harapkan gitu ya. Ayolah kita berkontestasi sama-sama anak bangsa gitu. Ya, semuanya mengalami dan itu yang disayangkan sih. Ternyata dalam berpolitik itu nggak bisa semata-mata logika ya. Kita pernah mengalami ketika PDIP dikeroyok habis-habisan dulu ya, kita bisa lolos. Jadi komposisi di parlemen itu menjadi nggak jalan gitu. Tapi juga Mas Anies ya, Mas Anies di DKI dulu kan underdog ya, surveinya kecil, ternyata menang. Jadi kita harus siap dari sesuatu yang unexpected maupun yang logically reasonable gitu. Memang harus siap, banyak kejutan, belum lagi blunder-blunder. Apapun bisa terjadi dalam politik Indonesia. Siap, dengan kejutan-kejutan itu sudah. Tapi mohon yang cerdas, elegan. Jangan sampai sok kuasa, ini repot ini kalau sok kuasa. Dan tentunya kita juga menyampaikan bahwa menekankan bahwa Pak Prabowo sudah sering menyampaikan ini yang harus dijaga adalah persatuan. Jadi sangat setuju bahwa apa yang tadi disampaikan Mas Imam, kita harus menjaga jangan sampai ada hal-hal yang terjadi yang akhirnya justru memecah belah bangsa ini. Semuanya harus bisa menjaga fair election yang terbuka, yang jujur, yang adil, tapi juga tentunya apapun yang terjadi, Pak Prabowo selalu menekankan yang terutama untuk kita bisa Indonesia Emas 2045 adalah menjaga persatuan Indonesia. Oke, terakhir Mas. Tapi yang nggak pernah dapat hambatan ini loh paslon 2 ya. Jangan ada hambatan. Tiba-tiba kita dibalikin DP-nya karena tiba-tiba ada yang mau pakai. Oh ada. Berarti posisinya sama semuanya ya. Semuanya pernah merasakan hal yang sama, cuma beda-beda tempat. Itu makanya saya bilang sangat beda tempat, beda pelaku. Mas Bawono, catatan mungkin untuk nantinya debat-debat berikutnya yang mungkin bisa juga digunakan oleh para masing-masing tim saya untuk menaikkan elektabilitasnya. Ya, kalau dari hasil evaluasi 2 debat capres kemarin, 2 debat capres dan cawapres kemarin, publik sangat memberi perhatian tadi pada cara gaya komunikasi, gaya penyampaian ya. Bagaimana masalah-masalah yang complicated, gagasan-gagasan yang visi misi yang mungkin panjang lebar dalam dokumen visi misi itu kan publik cenderung enggan untuk mengakses itu ya. Bagaimana itu kemudian dirumuskan secara kompleks, secara ringkas disampaikan melalui forum debat itu oleh capres dan cawapres. Itu kuncinya saya kira ya. Kemudian juga interaksi antara calon menjawab jawaban dari calon lain gitu ya.
itu yang menjadi kunci bagaimana mencuri perhatian dari undecided voter tadi. Karena undecided voter ini sangat mungkin adalah mereka pemilih rasional gitu ya. Pemilih menyandarkan pilihannya pada penilaian terhadap gagasan capres atau performa capres di debat. Itu kuncinya saya kira. Oke, baik. Kita sepakat tadi kalau kata Mbak Saras menjaga persatuan bagaimanapun juga kita berjuang sama-sama untuk Indonesia ya. Tapi nanti tolong dicolek pendukung yang di medsosnya galak-galak gitu. Supaya. Oke, Mas Bowo terima kasih. Terima kasih. Mas Saras terima kasih atas waktunya. Sehat selalu. Oke, kita tinggalkan mengenai politik, kita hadirkan juga bagaimana ini aktivitas masyarakat di libur Natal dan juga Tahun Baru. Saat lagi tetap bersama kami.